Hai semua, kali ini aku mau bikin talam singkong. Nah, ini aku bikin talam singkong pandan dan juga gula merah. Rasanya enak, lembut, manisnya juga pas ya. Kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya, ikutin terus videonya sampai selesai. Pertama, aku bikin untuk lapisan pandannya dulu. Di sini aku pakai 125 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 200 ml santan, dan 50 ml air jus pandan. Nyalakan apinya, kita masak menggunakan api kecil sambil terus diaduk-aduk sampai mendidih ya. Dan kalau misalnya nggak ada jus pandan, nggak apa-apa, nggak usah pakai, nanti cukup pakai pasta pandan aja. Tapi untuk santannya ditambah 50 ml ya untuk pengganti jus pandannya. Jadi total santan yang dipakainya itu 250 ml kalau misalnya kalian nggak pakai jus pandan. Nah, kalau misalnya udah mendidih seperti ini, udah cukup, aku matikan aja apinya. Nah, ini kita biarkan sampai dingin atau suhu ruang ya. Nah, sekarang kita bikin untuk lapisan gula merahnya. Di sini aku pakai 200 gram gula merah, aku pakai gula aren, lalu setengah sendok teh garam dan 250 ml santan. Nyalakan apinya, kita masak menggunakan api kecil sambil terus diaduk-aduk sampai gula merahnya ini larut dan juga mendidih ya santannya. Nah, kalau misalnya udah mendidih seperti ini, udah cukup, aku matikan apinya. Ini juga kita diamkan sampai dingin atau suhu ruang ya. Sekarang untuk lapisan pandan, siapkan 500 gram singkong yang sudah diparut, tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka, lalu masukkan air pandan yang sudah dingin atau suhu ruang, lalu aduk hingga tercampur rata. Aku juga tambahkan setengah sendok teh pasta pandan ya, biar warnanya lebih cantik. Nah, ini kita aduk hingga tercampur rata. Untuk fungsi dari jus pandan itu biar talamnya jadi lebih wangi ya. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa, cukup pakai pasta pandan aja. Nah, ini udah tercampur rata, kita sisihkan dulu. Sekarang kita bikin untuk lapisan gula merahnya. Di sini juga aku udah siapkan 500 gram singkong yang sudah diparut. Lalu kita tambahkan dengan 2 sendok makan tepung tapioka, masukkan juga air gula merah yang sudah dingin atau suhu ruang, sambil disaring ya. Lalu kita aduk hingga tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, kita sisihkan dulu ya. Nah, sekarang aku udah siapkan loyang ukuran 20 x 20 x 7 cm. Nah, ini aku olesi dengan minyak tipis-tipis ke seluruh bagian. Bisa juga diolesi dengan margarin atau mentega ya. Lalu juga aku lapisi bagian bawahnya dengan baking paper atau kertas roti. Boleh juga dengan daun pisang. Tapi kalau nggak ada, nggak pakai pun nggak apa-apa ya. Nah, ini juga dioles lagi dengan minyak tipis-tipis di atasnya. Sekarang aku masukkan adonan pandannya, lalu ratakan ke seluruh bagian sampai ke sudut-sudutnya. Aku hentak-hentakan juga biar adonannya ini rata. Nah, di sini aku udah panaskan kukusannya udah panas. Sekarang aku masukkan ke dalam kukusan. Kita tutup dan kukus menggunakan api kecil aja selama 20 menit ya. Setelah 20 menit, buka tutup kukusan, lalu masukkan adonan yang gula merahnya ya. Nah, ini juga sama, kita ratakan ke seluruh bagian loyang. Aku sedikit hentak-hentakan biar adonannya ini rata. Lalu tutup lagi dan kukus selama 20 menit ya. Nah, sambil kita nunggu lapisan gula merahnya ini matang, sekarang aku akan bikin untuk lapisan santannya ya. Siapkan wadah lalu masukkan 100 gram tepung beras. Tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka, 2 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam,
Lalu aku aduk dulu bahan keringnya agar tercampur rata. Lalu aku masukkan 500 ml santan, dimasukkan sedikit demi sedikit sambil diaduk. Nah, ini masukin sedikit demi sedikit biar ngaduknya itu gampang dan nanti tidak bergerindil ya hasilnya. Nah, kalau misalnya udah halus kayak gini, sekarang aku masukkan semua sisa santannya ya. Nah, ini untuk santannya udah tercampur rata. Nah, setelah 20 menit dikukus untuk lapisan gula merah, sekarang kita timpa dengan lapisan santan. Tapi di sini aku nggak akan kukus langsung semuanya, akan aku bagi dua biar matangnya sempurna ya. Tapi kalau kalian mau sekaligus dikukus juga boleh ya. Nah, ini aku setengahnya dulu. Nah, ini untuk yang coklat-coklatnya diratakan pelan-pelan ya, biar warnanya jadi putih. Lalu aku kukus kurang lebih sekitar 7-10 menit. Nah, setelah 7 menit aku buka tutup kukusan, lalu aku masukkan lagi sisa semua santannya. Dimasukkan pelan-pelan aja ya. Kalau ada gelembung-gelembung di permukaannya kita rapikan ya, biar nanti hasilnya itu mulus. Nah, ini akan aku kukus lagi kurang lebih sekitar 15 menit atau sampai matang ya. Nah, ini talam singkongnya udah mateng, buka kukusannya, kita angkat talamnya dan kita biarkan kurang lebih sekitar minimal itu 4 jam ya, atau sampai dingin. Kalau misalnya udah ngeset, nanti kita keluarkan dari loyang dan baru boleh kita potong-potong ya. Setelah didiamkan 4 jam udah ngeset, udah dingin. Sekarang aku akan keluarkan dari loyang, disisir dulu bagian pinggirannya biar nggak lengket, pakai pisau atau alas yang plastik ya, atau bisa juga pisau yang dilapisi dengan plastik. Keluarkan dari loyang secara perlahan. Lalu kita tarik kertas baking papernya. Kita potong sesuai selera ya, boleh kotak-kotak atau mau dipotong tipis-tipis juga boleh. Dan ini hasilnya, kue talamnya cantik dan juga lembut. Nah, ini dia talam singkong pandan dan gula merahnya udah selesai aku bikin. Ini rasanya enak, lembut, manisnya juga pas, talam singkongnya kenyal. Pokoknya kalian harus cobain. Semoga kalian suka sama video ini, semoga videonya juga bermanfaat buat kalian yang nonton. Jangan lupa like dan juga subscribe buat kalian yang belum subscribe. Makasih, selamat mencoba.